Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama saita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ragam kenikmatan yang senantiasa kita bisa rasakan. Di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, mari sekejap kita luangkan waktu sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-114 dengan tema tiada yang lebih zalim kecuali orang yang menghalang-halangi seorang muslim masuk masjid dan berusaha untuk merobohkan rumah Allah tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, ke dalam masjid Allah tersebut kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia akan mendapatkan kehinaan dan di akhirat kelak mendapat siksa yang berat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan, ikhtalafal mufassiruna fil muradi minalladzi mana'u masajidallah. Para mufassir berbeda pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan orang yang menghalang-halangi masuk ke dalam masjid Allah dan berupaya untuk merobohkannya. Wa ma rawahu al-Aufi fi tafsirihi 'an Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa qala humun nasara wa qala Mujahid hum an-nasara. Apa yang diriwayatkan oleh Aufi di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya? Ia mengatakan mereka itu adalah orang-orang Nasrani. Kemudian Mujahid juga mengemukakan mereka itu adalah orang-orang Nasrani. Wa kanu yatrahuna fi baitil maqdis al-adha wa yamna'una an-nasa an yusallu fihi. Mereka membuang berbagai kotoran ke Baitul Maqdis dan menghalang-halangi orang agar tidak mengerjakan salat di dalamnya. Kemudian pendapat lain, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir mengenai firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berupaya untuk merobohkannya? Ibnu Zaid mengatakan mereka itu adalah orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah SAW bersama para sahabat untuk masuk ke dalam kota Mekah pada saat terjadinya peristiwa Hudaybiyah, sehingga beliau menyembelih kurbannya di daerah Dzituwa dan mengajak mereka untuk berdamai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna man adalah siapa saja secara umum yang berbuat zalim. Waqila al-muradu man mana'a min kulli masjidin ila yaumil qiyamah. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan dalam ayat ini adalah orang-orang yang menghalangi manusia masuk ke dalam masjid Allah sampai hari kiamat. Wa huwa as-sahih li'anna al-lafdhu 'amun warada bi sighatil jam'i
fatakhsisuha bi ba'dil masajidi wa bi ba'dil askhasi dhaifun. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang sahih, sebab lafaz di dalam ayat ini adalah lafaz yang bersifat umum, ia pun muncul dalam sigat dalam bentuk jamak. Oleh karena itulah pengkhususan lafaz hanya kepada beberapa masjid dan sebagian orang saja ini merupakan pendapat yang dhaif atau pendapat yang lemah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Imam Al-Qurtubi memberikan makna tentang masajid. Wa arada bil masajidi huna Baitul Maqdis wa maharibah. Wa qila al-Ka'bah wa jumi'at li annaha qiblatul masajid aw li ta'zimihi. Yang dimaksud dengan kata masajid di sini adalah Baitul Maqdis dan mihrab-mihrabnya. Namun menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan masjid ini adalah Ka'bah. Di dalam hal ini kata masjid menggunakan bentuk jamak karena Ka'bah merupakan kiblat bagi masjid-masjid atau karena bertujuan untuk li ta'zim sehingga dimaksudkan atau dilafazkan dalam bentuk jamak masajid. Wa qila al-muradu sairul masajid. Namun suatu pendapat yang lebih kuat adalah yang dimaksud dengan kata masajid di sini adalah masjid-masjid semua secara umum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau Safatul Tafasir kalimat wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berupaya untuk merubuhkannya adalah istinkarun wastib'adun li an yakuna ahadu azlam mimman fa'ala dzalika ay la ahada azlam mimman mana'an nasa min ibadatillahi fi buyutillah wa amila li khirabiha bil hadmi kama fa'ala ruman bi baitil maqdis au bi ta'tiliha minal ibadati kama fa'ala kuffarun quraisyun. Kalimat ini adalah menegasikan bahwa tiada orang yang lebih zalim kecuali orang yang melakukan hal demikian. Maksudnya adalah tiada orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi orang lain untuk menyembah Allah di dalam rumah-rumah Allah dan berupaya untuk merusak dan menghancurkan terhadap rumah Allah tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Romawi menghancurkan Baitul Maqdis atau menghalang-halangi ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan, yakni idza istawla 'alaiha al-muslimuna wa hasalat tahta sultanihim fala yatamakkanul kafiru hina idzin min dukhuliha. Fa in dakhaluha fa'ala khaufin min ikhrajil muslimina lahum wa ta'dihim ala dukhulihim. Maksudnya adalah jika masjid-masjid Allah itu telah dikuasai oleh kaum muslimin dan berada di bawah kekuasaan mereka sehingga orang-orang kafir tidak dapat memasukinya, maka jika mereka akan memasukinya tentulah mereka akan merasa takut, diusir oleh kaum muslimin dan diberikan pelajaran karena akan memasukinya. Wa fi hadza dalilun ala annal kafira laisa lahu dukhulul masjid bihalin. Dalam ayat ini juga terkandung dalil yang menunjukkan bahwa walau bagaimanapun orang kafir itu tidak berhak untuk masuk ke dalam masjid. Imam Ibnu Katsir juga menegaskan oleh karena itu setelah Rasulullah SAW berhasil membebaskan kota Makkah pada tahun 9 Hijrah, beliau langsung berseru di tanah lapang di Mina, ketahuilah setelah tahun ini kata Rasulullah tidak diperbolehkan lagi seorang musyrik pun menunaikan ibadah haji dan mengerjakan tawaf dalam keadaan telanjang. Barang siapa yang masih memiliki masa tinggal, maka pengukuhannya itu berakhir pada sampai habis masanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini kemudian ditutup dengan kalimat
Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat kelak mendapat siksa yang berat. Imam Ali As-Sabuni memberikan penjelasan, liulaikal madhkurina hawanun wa dhillatun fid dunya wa huwa adzabun nar. Artinya orang-orang yang disebutkan di atas, orang-orang yang zalim yang menghalang-halangi muslim menyembah Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha merobohkan rumah-rumah Allah adalah orang yang hina di dunia dan rendah dan juga akan mendapatkan siksa di neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat yang ke-114 ini. Marilah kita terus memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Kita permudah dan berikan hamba Allah yang ingin beribadah di dalamnya. Kita fasilitasi mereka sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga kiranya kita terhindar dari sifat zalim dan dijauhkan dari kehinaan hidup di dunia dan azab di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.